Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Febrianti Abua, kelas 3E dengan NIM 22011400038. Baik, di sini saya akan menjelaskan materi tentang strategi pembelajaran pada materi keragaman sosial dan budaya serta menghargai keragaman suku bangsa. Yang pertama, pembelajaran tentang sejarah praaksara bangsa Indonesia. Praaksara berasal dari gabungan kata yaitu pra dan aksara. Pra artinya sebelum dan aksara berarti tulisan. Nah, pengertian dari praaksara adalah masa sebelum manusia mengenal bentuk tulisan. Masa praaksara juga disebut dengan masa nirleka. Nir artinya tidak dan leka artinya tulisan. Nah, sejarah praaksara bangsa Indonesia dimulai sebelum munculnya sistem tulisan. Masyarakat praaksara juga menggunakan simbol-simbol dan gambar-gambar untuk berkomunikasi. Nah, beberapa peninggalan arkeologis seperti prasasti dan lukisan batu memberi gambaran tentang kehidupan praaksara di Indonesia. Tetapi sebelum ada sistem tulisan formal pada periode itu. Nah, praaksara bangsa Indonesia juga merujuk pada periode sejarah sebelum masyarakat di wilayah Indonesia memiliki tulisan formal. Nah, pada masa praaksara, komunikasi dilakukan melalui simbol-simbol, gambar-gambar, dan tradisi lisan. Nah, beberapa ciri khas periode ini melibatkan kehidupan berburu, bertani, dan kepercayaan animisme. Yang pertama yaitu seni lukis batu, yaitu di mana masyarakat praaksara sering meninggalkan jejak sejarah mereka melalui seni lukis batu. Nah, lukisan-lukisan itu dapat ditemukan di gua dan batu-batu besar. Contohnya adalah lukisan-lukisan di Gua Leang-Leang di Sulawesi. Yang kedua yaitu peninggalan arkeologis. Nah, beberapa peninggalan arkeologis seperti artefak dari logam, keramik, dan alat-alat batu memberikan wawasan tentang kehidupan dan keahlian masyarakat praaksara. Yang berikut adalah pembelajaran tentang keragaman suku bangsa dan budaya di Indonesia. Nah, Indonesia dikenal sebagai negara yang kaya akan keragaman suku bangsa dan budaya. Nah, budaya masyarakat merupakan tata cara kehidupan masyarakat sehari-hari. Budaya masyarakat juga dapat berupa cara berpakaian, cara bercocok tanam, dan cara bergaul dalam kehidupan sehari-hari. Masing-masing budaya merupakan kebiasaan luhur yang dijunjung tinggi dan dihormati oleh para pengikutnya. Dengan demikian, tidak perlu ada anggapan bahwa budaya tertentu lebih tinggi daripada budaya lainnya. Nah, keanekaragaman budaya juga merupakan salah satu kekayaan bangsa yang harus dilestarikan untuk kepentingan masyarakat secara bersama-sama. Nah, adapun setiap suku bangsa di Indonesia memiliki budayanya masing-masing. Nah, setiap suku bangsa di Indonesia memiliki budayanya yang disebut sebagai budaya daerah yang memperkaya budaya nasional. Nah, Indonesia juga memiliki berbagai suku bangsa dan budaya yang mencerminkan keanekaragaman yang luar biasa. Nah, beberapa contoh suku bangsa yaitu meliputi yang pertama, suku Jawa, yaitu masyarakat Jawa yang memiliki budaya khas seperti wayang kulit, batik, dan tarian Jawa. Yang kedua, suku Sunda, yaitu budaya Sunda mencakup seni musik seperti angklung, tarian tradisional,
kebiasaan unik seperti mengguyuhkan kanaan nasi liwet. Yang berikut adalah suku Batak. Nah, yaitu di mana orang Batak biasa dikenal dengan keahlian musik tradisional gondang sebagunan. Nah, serta upacara adat seperti perayaan pesta gondang. Nah, yang keempat, suku Minangkabau. Nah, suku Minangkabau ini terkenal dengan rumah gadang dan kebiasaan matriarki. Nah, di mana perempuan memiliki peran penting dalam warisan keluarga. Yang berikut adalah suku Dayak. Nah, dalam masyarakat Dayak di Kalimantan memiliki seni ukir, tarian, dan tradisi unik dalam upacara adat seperti ngaju mandau yang merupakan tarian perang tradisional. Lalu yang berikut adalah suku Papua. Nah, suku Papua memiliki kekayaan seni dan budaya tradisional yang meliputi seni ukir, tarian, dan seni lukis wajah. Lalu yang berikut adalah keragaman budaya Indonesia. Nah, keragaman budaya Indonesia meliputi yang pertama bahasa. Nah, bahasa terdapat lebih dari 700 bahasa daerah seperti Jawa, Sunda, Minang, Batak, dan Papua mencerminkan keanekaragaman linguistik. Yang kedua adalah makanan. Nah, setiap daerah memiliki hidangan khas, contohnya rendang dari Padang, nasi goreng dari Jawa, sate dari Madura, dan masih banyak lagi makanan-makanan khas dari daerah-daerah lain. Lalu yang berikut adalah pakaian adat. Tiap suku memiliki pakaian adat yang unik, seperti kebaya dan sarung dari Jawa, ulos dari Batak, dan pakaian adat suku Papua. Lalu yang berikut juga ada seni pertunjukan. Nah, wayang kulit, tarian tradisional seperti tari pendeta dari Bali, dan musik tradisional seperti gamelan adalah contoh seni pertunjukan yang beraneka ragam. Lalu yang kelima yaitu agama. Nah, dengan adanya keragaman agama yang ada di Indonesia seperti Islam, Kristen, Hindu, Buddha, dan kepercayaan tradisional menciptakan keanekaragaman dalam praktik keagamaan. Yang berikutnya adalah upacara adat. Nah, upacara adat yang bervariasi seperti pernikahan adat, upacara kematian, dan ritual adat lainnya memberikan gambaran tentang kekayaan tradisional lokal yang ada di Indonesia. Lalu yang berikut adalah pembelajaran tentang menghargai keragaman suku bangsa dan budaya di Indonesia. Nah, untuk menghargai keragaman suku bangsa dan budaya di Indonesia dapat dilakukan dengan berbagai cara, seperti yang pertama, mendidik diri. Nah, pelajari lebih lanjut tentang suku bangsa dan budaya yang ada di Indonesia, lalu pahami nilai-nilai dan adat istiadat serta kepercayaan mereka agar kita dapat menyesuaikan diri kita dengan adat dan istiadat mereka, lalu dengan kepercayaan mereka. Lalu yang berikut adalah berinteraksi dengan orang yang berbeda, yaitu di mana kita menjalin hubungan dengan orang dari berbagai suku dan budaya.
lebih dalam dan menghargai perbedaan mereka. Lalu yang ketiga, partisipasi dalam perayaan budaya. Nah, dalam partisipasi dalam perayaan budaya, kita juga harus ikut serta dalam perayaan budaya seperti festival atau upacara adat yang dapat membantu kita untuk merasakan keberagaman dan memahami lebih baik tradisi dari setiap suku yang ada. Yang berikut adalah hindari stereotip. Nah, dengan menjauhi stereotip dan prasangka terhadap suku tertentu, kita dapat melihat setiap individu dengan kepribadian yang unik dari mereka. Yang kelima yaitu berkomunikasi secara terbuka. Nah, dengan terlibat dalam dialog terbuka untuk memahami pandangan dan pengalaman orang lain, kita dapat menghindari untuk menghakimi orang lain dan selalu bersikap terbuka terhadap perbedaan. Lalu yang keenam adalah mendukung kegiatan kebudayaan dengan apresiasi seni, musik, tari, dan warisan budaya. Dengan mendukung kegiatan-kegiatan tersebut, kita dapat mendukung kegiatan agar bisa berjalan dengan baik. Nah, yang ketujuh yaitu pentingnya pendidikan inklusif, yaitu kita dapat mengajukan pertanyaan, berdiskusi, dan terlibat dalam pembelajaran yang mendorong penghargaan terhadap keragaman. Nah, yang kedelapan yaitu hormati hak asasi manusia. Nah, pastikan bahwa setiap individu dihormati dan diperlakukan secara adil tanpa memandang latar belakang dan suku atau budaya.